Indonesia adalah negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara dan sebagian kecil di wilayah Oseania. Karena letak geografisnya yang sangat luas dan keragaman ekosistemnya, Indonesia memiliki persebaran flora dan fauna yang sangat kaya dan beragam. Fauna dan flora di Indonesia dibagi oleh garis Weber dan Wallace karena kedua garis tersebut menggambarkan perbedaan sejarah geologi, perubahan iklim, dan proses evolusi yang menguasai persebaran spesies di wilayah Asia Tenggara. Sehingga flora dan fauna dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Asiatis, Peralihan, dan Australis. Fauna Asiatis di Indonesia merujuk pada keanekaragaman jenis hewan yang dapat ditemukan di wilayah Indonesia, seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan yang terletak di Asia Tenggara. Berikut ini akan dijelaskan beberapa fauna Asiatis yang hampir punah di Indonesia. Bekantan, juga dikenal sebagai monyet hidung panjang atau Nasalis larvatus, adalah spesies monyet endemik yang terdapat di Pulau Kalimantan, Indonesia. Habitat bekantan hidup di hutan-hutan rawa dan hutan bakau di sepanjang pesisir Kalimantan. Mereka terutama ditemukan di daerah pesisir, estuari, dan delta sungai yang mengalir ke laut. Bekantan memiliki hidung panjang yang besar. Bekantan Kalimantan ini memiliki hidung panjang yang sangat khas. Hidung jantan dewasa bisa mencapai panjang hingga 7-10 cm, sedangkan hidung betina lebih pendek namun tetap lebih panjang dibandingkan dengan spesies lain. Populasi bekantan di Kalimantan telah mengalami penurunan yang signifikan akibat hilangnya habitat dan perburuan ilegal. Meskipun sulit untuk memberikan angka yang pasti, perkiraan jumlah bekantan di Kalimantan sekitar 6.000 hingga 7.000 ekor. Owa Jawa juga dikenal sebagai owa Jawa Barat atau Javan gibbon dalam bahasa Latin. Hylobates moloch adalah spesies monyet endemik yang terdapat di Pulau Jawa, Indonesia. Owa Jawa adalah jenis monyet yang memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil dengan panjang tubuh sekitar 44 hingga 65 cm dan berat sekitar 6 hingga 7 kg. Betina cenderung lebih kecil dibandingkan dengan jantan. Bulu owa Jawa dewasa umumnya berwarna coklat gelap dan hitam. Owa Jawa ini hidup di habitat hutan tropis dan subtropis di Pulau Jawa, Indonesia. Mereka dapat ditemukan di hutan-hutan pegunungan dengan ketinggian antara 600 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Owa Jawa di Pulau Jawa diperkirakan berada dalam kisaran 2000 hingga 4000 individu. Burung Beonias atau juga dikenal sebagai Beonias atau Gracula robusta adalah spesies burung beo endemik yang terdapat di Pulau Nias, Sumatera Utara, Indonesia. Burung Beonias ini merupakan salah satu jenis burung beo terbesar. Panjang tubuhnya mencapai sekitar 40 hingga 50 cm dengan berat badan sekitar 400 hingga 600 gram. Bulu burung Beonias didominasi oleh warna hitam dengan kilauan ungu pada bagian leher, punggung, dan sayapnya. Burung Beonias biasanya ditemukan di hutan-hutan tropis, dataran rendah, dan dataran tinggi Pulau Nias. Mereka juga dapat dijumpai di sekitar perkebunan dan pemukiman manusia. Diperkirakan hanya ada beberapa ribu individu burung Beonias yang tersisa di habitat alaminya di Pulau Nias. Populasi burung Beonias mengalami penurunan yang signifikan akibat hilangnya habitat, perburuan mintu perdagangan, satwa liar, dan penangkapan untuk menjadi burung peliharaan. Siamang Sumatera atau Symphalangus cinderatus adalah salah satu spesies siamang yang ditemukan di Pulau Sumatera, Indonesia. Siamang Sumatera adalah primata terbesar dalam keluarga Hylobaltidae. Jantan dewasa memiliki panjang tubuh sekitar 75 hingga 90 cm dan berat mencapai 10 hingga 12 kg, sedangkan betina sedikit lebih kecil dengan panjang sekitar 65 hingga 75 cm dan berat sekitar 7 hingga 9 kg.
Siamang Sumatera juga dikenal karena nyanyiannya yang khas dan melengking. Suara ini terdiri dari serangkaian melodi yang kuat dan dapat terdengar dari jarak yang cukup jauh. Siamang Sumatera dapat ditemukan di berbagai jenis hutan hujan tropis, termasuk hutan primer yang belum mengalami gangguan manusia yang signifikan dan hutan sekunder yang telah mengalami gangguan yang sedang pulih. Dan mereka juga dapat ditemukan di sekitar tepi hutan fragmentasi. Pada tahun 2021 diperkirakan bahwa populasi siamang Sumatera terancam punah dan jumlahnya sangat terbatas. Menurut IUCN, siamang Sumatera terdaftar sebagai spesies yang terancam punah dengan status kritis. Populasi mereka hilang disebabkan karena perburuan ilegal. Anis merah atau Geocicla citrina adalah salah satu jenis burung kicau dari keluarga Turdidae dan genus Geocicla. Burung ini bersifat omnivora, memakan berbagai macam serangga, cacing tanah, dan buah yang dapat dijumpai di beberapa daerah subbenua India dan Asia Tenggara, termasuk juga Indonesia yang berlahan panas dan berakar. Burung anis merah berukuran sedang sekitar 20 hingga 23 cm dengan berat tubuh antara 47 hingga 67 gram. Burung dewasa terdiri dari kepala, tengkuk, dan tubuh bawah jingga terang, tungging putih, tubuh atas abu-abu kebiruan dengan bercak putih di sayap atas. Burung muda bercoret dan bersisik di punggung, iris coklat, paruh hitam, dan kaki coklat. Burung anis merah jantan dan betina sulit dibedakan karena tampilan fisik mereka yang sangat mirip. Ketika belum dewasa, jantan dan betina hampir tidak memiliki perbedaan. Hanya ketika mereka dewasa, jantan akan menunjukkan warna eksterior lebih cerah dari betina. Ini dikarenakan jantan anis merah memiliki pigmen beta-karotin yang mencerahkan warna mereka. Saat ini, status konservasi burung anis merah tergolong dalam risiko rendah, jadi boleh diperdagangkan secara bebas. Orangutan Kalimantan dengan nama spesies Pongo pimaeus adalah spesies orangutan asli Pulau Kalimantan bersama dengan orangutan Sumatera yang lebih kecil. Orangutan Kalimantan masuk ke dalam genus Pongo yang dapat ditemui di Asia. Orangutan Kalimantan memiliki lama waktu hidup selama 35 sampai 40 tahun di alam liar, sedangkan di penangkaran dapat mencapai usia 60 tahun. Orangutan adalah kera besar yang paling arboreal karena mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di pohon. Orangutan termasuk primata yang paling cerdas. Mereka menggunakan berbagai peralatan rumit dan membangun sarang tidur yang kompleks setiap malam dari ranting-ranting dan dedaunan. Saat ini, status konservasi orangutan Kalimantan tergolong dalam terancam kritis. Merak hijau dengan nama spesies Pavoputticus adalah salah satu burung merak dari 3 spesies merak dengan famili Phasianidae dan genus Pavo. Seperti burung-burung lainnya yang ditemukan di suku Phasianidae, merak hijau mempunyai bulu yang indah. Bulu-bulunya berwarna hijau keemasan. Burung jantan dewasa berukuran sangat besar, panjangnya dapat mencapai 300 cm dengan penutup ekor yang sangat panjang. Di atas kepalanya terdapat jambul tegak. Burung betina berukuran lebih kecil dari burung jantan. Bulu-bulunya kurang mengkilap, berwarna hijau keabu-abuan dan tanpa dihiasi bulu penutup ekor. Populasi merak hijau tersebar di hutan terbuka dengan padang rumput di Republik Rakyat Tiongkok, Indochina, dan Jawa, Indonesia. Sebelumnya, merak hijau ditemukan juga di India, Bangladesh, dan Malaysia, tetapi sekarang telah punah di sana. Walaupun berukuran sangat besar, merak hijau adalah burung yang pandai terbang. Saat ini jumlah merak hijau di dunia sekitar 10.000 hingga 20.000 individu yang masih tersisa di alam liar.
Saat ini status konservasi merak hijau tergolong terancam. Selanjutnya flora asiatis. Yang pertama, bunga bangkai. Bunga bangkai raksasa atau suwek raksasa dengan nama spesies Amor polapus titanum adalah tumbuhan dari famili talas-talasan Araceae endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai tumbuhan dengan bunga majemuk terbesar di dunia. Kibut disebut juga sebagai bunga bangkai yang disebabkan oleh bunganya yang dapat mengeluarkan bau seperti bangkai yang busuk. Hal ini bertujuan untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya. Kibut sering dipertukarkan dengan padma raksasa atau Rafflesia arnoldi, mungkin karena kedua jenis tumbuhan ini sama-sama memiliki bunga yang berukuran besar, dan keduanya sama-sama mengeluarkan bau yang tak enak. Jenis-jenis Amorphophallus juga dapat dijumpai pada hutan hujan tropis di Stasiun Penelitian Hutan Tropis atau SPHT Taman Nasional Kayan Mentarang di Lalut Birai Desa Long-Alonggo, Kecamatan Bahau Hulu, Kabupaten Malinau. Tumbuhan ini hanya ada di Indonesia. Menurut IUCN termasuk dalam red list atau populasi bunga bangkai liar sudah makin berkurang karena habitat alaminya banyak mengalami alih fungsi menjadi lahan pertanian, perkebunan, dan permukiman. Penyebab lainnya adalah masyarakat yang merasa terancam dengan bau busuk bunga ini lalu memotong bunga dan daunnya. Rafflesia arnoldi pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles pada 1818 di hutan tropis Sumatera. Di seluruh dunia diperkirakan ada 33 spesies bunga Rafflesia, 14 spesies diantaranya tumbuh di Indonesia dan 11 jenisnya tumbuh di Pulau Sumatera. Melansir dari Library of Congress, bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia. Bunga ini memiliki kisaran diameter 70 hingga 110 cm dengan berat bisa mencapai 10 kg. Selain itu, bunga ini bisa ditemukan di ketinggian 35 hingga 600 meter di atas permukaan air laut dan biasanya berwarna oranye hingga oranye tua. Setiap tanamannya memiliki 5 kelopak bunga dengan bercak kecil dan besar berwarna putih serta oranye muda di setiap bagian kelopaknya. Alasan kenapa bunga ini tidak bisa berfotosintesis adalah karena tidak memiliki daun, batang, dan akar. Akar yang dimiliki Rafflesia arnoldi merupakan akar semu untuk menempel dan menyerap nutrisi dari pohon inangnya. Ciri khas utama dari Rafflesia arnoldi ialah baunya yang busuk saat mekar. Aromanya mirip seperti daging busuk. Uniknya, bau busuk ini justru menarik perhatian lalat bangkai dan membantu proses penyerbukannya. Bunga Rafflesia arnoldi perlu waktu 9 bulan untuk tumbuh besar, namun sayangnya punya waktu hidup yang pendek. Bunga ini hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari sebelum layu dan mati. Spesies anggrek yang tumbuh di Semenanjung Malaya, Kalimantan, dan Sumatera. Anggrek hitam adalah maskot flora Provinsi Kalimantan Timur dengan nama ilmiah C. pandurata dengan kerajaan Plante famili Orchidaceae merupakan tingkatan takson spesies klasifikasi lebih tinggi. Karakteristik atau ciri dinamakan anggrek hitam memiliki lidah atau labellum berwarna hitam yang sedikit garis-garis berwarna hijau dan berburu simpel dan petal berwarna hijau muda. Bunganya cukup harum semerbak dan bisa mekar pada bulan Maret hingga Juni. Saat ini habitat asli anggrek hitam mengalami penurunan jumlah yang cukup besar karena semakin menyusutnya luas hutan di Kalimantan, namun masih bisa ditemukan di cagar alam Persik Kumai. Di seluruh bagian dunia telah teridentifikasi 43.000 spesies anggrek Indonesia, diperkirakan menjadi rumah bagi 5.000 spesies, diantaranya persebaran anggrek di Indonesia terdiri dari 980 spesies di Pulau Jawa,
971 spesies di Pulau Sumatera, 113 spesies di Maluku, serta sisanya tersebar di Sulawesi, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Papua. Anggrek hitam merupakan kategori sebagai flora terancam punah yang dilindungi dan dilarang diperdagangkan secara bebas. Daun payung, daun raksasa, daun sang, atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang lebar, besar, dan relatif kuat. Di pedalaman semenanjung Malaya dan Sarawak, ia dipergunakan sebagai atap. Tanaman ini dapat ditemukan dekat dengan Taman Nasional Gunung Leuser. Tanaman jenis ini disebut juga tanaman palem. Masyarakat setempat juga sering menyimpan dengan istilah daun sang. Nama ilmiah dari tanaman ini adalah J. altiprons. Tanaman daun raksasa tumbuh di hutan tropis dengan daun lebar. Hal tersebut dikarenakan tumbuhan ini selalu hidup di bawah naungan pohon untuk melindungi diri dari panasnya sinar matahari. Tanaman ini tumbuh di wilayah Asia Tenggara seperti Thailand dan Malaysia. Tanaman ini juga bisa didapati di Sumatera. Tanaman ini bisa ditemui di Riau dan Sumut. Tumbuhan ini terbesar di Aceh dan Sumatera Timur, di Semenanjung Malaya dan Sarawak. Sayangnya, saat ini daun sang yang indah dan unik ini masuk dalam daftar tanaman yang hampir punah. Illegal logging, pembukaan lahan, serta pembakaran hutan memberikan pengaruh yang sangat buruk bagi keberlangsungan makhluk hidup di dalamnya, termasuk daun sang atau daun payung ini. Pohon merbau merupakan tanaman unggul di hutan Papua karena kayunya yang keras. Masyarakat Papua menyebut tanaman ini dengan nama kayu besi. Pohon merbau tergolong dalam kategori Fabaceae yang tersebar mulai dari Sumatera hingga Papua. Tidak hanya kayunya yang keras, namun juga mempunyai kualitas yang tinggi. Karena kualitasnya, tanaman merbau cukup terkenal dalam dunia perdagangan kayu. Pohon ini dapat tumbuh dari ukuran sedang hingga besar, tingginya mencapai 50 meter, panjang batang sekitar 20 meter, dan diameter 190 cm sampai 250 cm. Tanaman ini berakar yang tinggi dan tebal, badan mencapai 4 meter. Pohon merbau hidup dan tersebar di beberapa negara. Penyebaran tanaman ini mencakup Myanmar, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Tanzania, Thailand, dan Vietnam. Di Indonesia sendiri, pohon merbau tersebar secara alami di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi Timur, Maluku, dan Papua. Merbau adalah pohon penghasil kayu keras yang sangat berkualitas tinggi. Merbau saat ini semakin langka. Hal ini disebabkan karena terjadinya penebangan liar di berbagai tempat sehingga perlu dilakukannya upaya budidaya tanaman untuk pembangunan hutan yang lestari. Meranti atau seraya atau sorea adalah nama genus beranggotakan sekitar 194 spesies, terutama berupa pohon penghuni hutan tropika dari famili Biferosafaceae. Kayu meranti merupakan jenis kayu yang paling populer dan paling komersial khususnya di kawasan Asia Tenggara. Umumnya, kayu ini digunakan sebagai bahan baku pembuatan konstruksi bangunan maupun bahan dasar furnitur. Habitat pohon meranti terdapat di Thailand, Malaysia, Sumatera, Kalimantan, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Di daerah beriklim basah di dekat pantai sampai ketinggian 750 meter di atas permukaan laut. Di Sumatera dan Kalimantan, jenis ini banyak sekali dan tersebar luas di hutan Dipterocarpaceae, tanah rendah, dan bukit. Tumbuhan kayu meranti populasinya kian mendekati kepunahan. Meranti yang merupakan spesies dari famili Dipterocarpaceae masuk dalam penetapan spesies prioritas konservasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Cempaka wangi atau cempaka kuning atau Magnolia campaca adalah pohon hijau abadi besar yang bunga putih atau kuningnya dikenal luas sebagai sumber wewangian. Tumbuhan asal anak benua India dan Asia Tenggara ini juga berguna kayunya dan berfungsi pula sebagai penghias taman. Bijinya terbungkus oleh salad biji yang disukai burung. Cempaka wangi adalah flora identitas untuk Provinsi Aceh. Di sana dikenal sebagai bunga jempa. Keistimewaan dari pohon cempaka ini adalah selain karena wanginya yang harum, bunga cempaka juga memiliki sifat antibakteri. Manfaat inilah yang membuat cempaka ampuh dijadikan sebagai penghilang bau badan. Sebab masalah bau badan adalah kondisi kesehatan yang berpotensi mengganggu diri sendiri maupun orang di sekitar kita. Secara lebih luas, tumbuhan bunga ini tersebar mulai dari India, Indochina, dan Semenanjung Malaya, terutama di daerah hutan dengan kondisi tanah subur pada ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut. Tanaman yang sedang berkerabat tidak jauh dengan cempaka kuning ini bukan termasuk tanaman yang langka. Tanaman ini sedang tersedia cukup banyak di kawasan asalnya yaitu Sulawesi dan Maluku. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.